Halo guys, balik lagi sama gue Friendly. Dan pada kesempatan kali ini gue pengen ngebahas satu topik yang cukup sering diperdebatkan bahkan sampai sekarang. Gak cuma di antara kita aja, tapi dari sang peneliti atau ahli dan lain-lainnya. Yaitu topiknya adalah berapa banyak protein yang harus kita konsumsi per harinya jika fokus kita adalah untuk membangun massa otot. Dan tentunya pada video kali ini gue bakal melibatkan banyak banget penelitian atau hasil penelitian atau hasil uji eksperimen dan sebagainya. Dan tentunya gue bakal mencantumkan beberapa hasil penelitian aja, nggak bakal semuanya karena banyak banget. Jadi gue bakal pilih beberapa penelitian yang menurut gue mungkin udah cukup bisa mewakilkan semuanya. Dan video ini gue bakal post di dua tempat, yaitu satu di Instagram, satu di YouTube. Karena gue beberapa hari yang lalu banyak yang DM gue, lebih baik gue post di IGTV aja dibanding YouTube. Karena kadang-kadang orang kalau buka YouTube kuotanya nggak cukup lah, pokoknya banyak banget alasannya. Jadi gue tahu kalian semua males, jadi gue bakal cantumin di dua tempat, yaitu di IGTV dan YouTube. Dan berbagai hasil penelitian atau penelitian yang gue pakai di video kali ini gue bakal cantumin di deskripsi di YouTube, atau misalnya di IGTV gue bakal cantumin di captionnya. Oke, jadi berapa banyak protein yang kita butuhkan per harinya jika fokus kita adalah untuk membangun massa otot secara optimal. Nah, kalau misalnya nih kalian pemula nih, misalnya kalian nggak tahu apa-apa dan kalian penasaran, kalian cari di Google nih, misalnya ketik how much protein do we need per day. Biasa bakal muncul angkanya itu mirip-mirip. Ada yang bilang 0,8 gram sampai 1 gram per kilogram berat badan. Ada yang bilang 0,6 gram sampai 0,8 gram per kilogram berat badan. Ada juga yang bilang 0,8 gram aja udah cukup untuk memenuhi target atau standar protein per harinya. Oke. Jadi tapi pertanyaannya adalah, apakah standar tersebut cukup untuk memenuhi kebutuhan protein per hari jika fokus kita untuk membangun massa otot? Kalau misalnya tadi para orang pemula itu yang tadi penasaran cari yang how much protein do we need per day dan muncul angka kurang lebih kayak 0,8 sampai 1 atau 0,6 gram sampai 0,8 gram dan lain-lain, biasanya kalau kalian baca lebih detail lagi, biasanya itu diperuntukkan untuk orang-orang yang tergolong sedentary man atau sedentary woman. Yang artinya kalau sedentary itu ada orang yang bersifat pasif dan nggak terlalu aktif, terutama di bidang olahraga. Maksudnya adalah orang-orang seperti pekerja kantor, yang dimana mayoritas aktivitas seharinya duduk di bangku, di depan monitor, atau misalnya juga sangat amat jarang melakukan aktivitas berat seperti olahraga dan lain-lainnya. Jadi, untuk takaran tersebut seperti 0,8 atau 0,6 sampai 0,8 atau bahkan sampai 1 gram per kilogram berat badan, itu lebih diperuntukkan untuk orang-orang sedentary atau orang bersifat pasif dan nggak melakukan aktivitas olahraga sama sekali. Dan perlu diingat bahwa jika kalian menemukan angka yang kalian cari itu misalnya 0,6 sampai 0,8 gram, tapi ada kata RDA-nya atau Recommended Dietary Allowance, itu maksudnya adalah bahwa RDA tersebut bukanlah standar ideal untuk memenuhi kebutuhan protein atau kebutuhan nutrisi apapun, melainkan standar minimum atau standar paling rendah agar mencegah terjadinya malnutrisi pada tubuh kita. Sehingga jika kita mengonsumsi di bawah RDA tersebut, kemungkinan besar kita akan mengalami namanya malnutrisi atau defisiensi dari nutrisi yang kita sedang cari tersebut. Sehingga jika kita mengalami malnutrisi dalam jangka panjang, kemungkinan besar akan mengganggu yang namanya daya tahan tubuh kita, sehingga kita lebih sakit, lebih cepat sakit kena penyakit virus dan sebagainya. Sehingga maka ditetapkanlah ada standar RDA tersebut supaya kita tidak terjadi yang namanya malnutrisi pada tubuh kita. Jadi berapa banyak sih protein yang kita butuhkan jika fokus kita adalah untuk membangun massa otot? Nah, gue bakal bahas beberapa penelitian yang diawali pertama dengan penelitian oleh John D. Bowes dan Brian M. Dixon. Mereka meneliti mengenai dietary protein to maximize resistance training. Jadi mereka meneliti ada dua grup, di mana ada protein dengan takaran rendah, yaitu 1,31 gram per kilogram berat badan per harinya, dengan grup yang mengonsumsi protein dengan takaran tinggi, yaitu 2,38 gram per kilogram berat badan per harinya. Jadi, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui takaran protein mana. Jadi ada dua grup tadi, takaran protein rendah dan protein tinggi. Takaran protein mana yang dapat memberikan efek lebih maksimal dalam hal pertumbuhan otot dalam latihan beban orang-orang ini. Yang hasilnya adalah terbukti bahwa orang yang mengonsumsi protein tinggi, yaitu setara 2,38 gram per kilogram per harinya, mendapatkan stimulus dan hasil pertumbuhan massa otot yang lebih tinggi dibanding orang atau grup
yang mengonsumsi protein sebanyak 1,31 gram per kilogram per harinya. Dan di satu sisi, penelitian ini juga ingin membuktikan bahwa teori-teori sebelumnya mengatakan bahwa takaran ideal untuk membentuk massa otot, takaran protein ideal untuk membentuk massa otot secara optimal adalah sekitar 2,2 gram per kilogram berat badan, atau setara dengan 1 gram per 1 lbs berat badan. Yang dimana menurut peneliti sebelumnya, kayak penelitian ini menurutnya yang 2,2 gram ini menurutnya kayak kurang tepat itu, atau penelitian sebelum-sebelumnya kurang mendukung, jadi kayak kurang bisa meyakinkan. Cuma sekali lagi, penelitian ini sekali lagi mendukung bahwa memang takaran protein sekitar 2-2,3 gram per kilogram berat badan ini memang ternyata bisa memberikan hasil yang cukup signifikan untuk pertumbuhan massa otot dibanding takaran protein rendah tadi, yaitu 1,31 gram. Dan juga yang standar kebutuhan protein per harinya itu yang dibilang setara 1 gram per 1 lbs atau setara dengan 2,2 gram per 1 kilogram berat badan tersebut sudah banyak penelitian mendukung sekarang ini. Terlebih juga sudah banyak diperdebatkan dan juga didukung oleh seperti misalnya YouTuber ternama seperti Jeff Nippard atau misalnya Jeremy Ethier dan lain-lainnya. Lalu juga terdapat penelitian yang dilakukan oleh Brad Schoenfeld. Tentunya kalau kalian udah sering baca-baca jurnal tentang fitness, pasti kalian tentu kenal namanya Brad Schoenfeld, dan juga partnernya itu namanya Alan Aragon. Nah, mereka itu meneliti kira-kira berapa banyak sih estimasi protein yang dibutuhkan idealnya dalam sehari, dan berapa estimasi protein yang dibutuhkan idealnya dalam setiap kali makan. Dan hasil penelitian dari Brad Schoenfeld dan Alan Aragon ini mengatakan bahwa kebutuhan protein ideal dalam hal meningkatkan atau mendukung pertumbuhan otot secara maksimal adalah kurang lebih 1,6 gram per kilogram berat badannya per harinya. Tapi dia juga menekankan bahwa kurang lebih 1,6 gram per kilogram berat badan ini bukanlah angka maksimal untuk menumbuhkan massa otot, melainkan idealnya untuk mendukung pertumbuhan massa otot secara optimal. Karena mereka bilang bisa mungkin lebih tinggi lagi untuk orang-orang misalnya dengan intensitas latihan lebih keras atau benar-benar atlet atau 100% dedikasi pekerjaan itu adalah atlet, bisa kurang lebih membutuhkan protein mungkin lebih banyak dari 1,6 gram ini. Dan juga ada penelitian atau meta-analisis terbaru dicantumkan di penelitian Brad Schoenfeld ini dan menyatakan bahwa puncak atau tier tertinggi protein yang dibutuhkan per harinya yang bisa memaksimalkan pertumbuhan massa otot di tubuh kita adalah kurang lebih 2,2 gram per kilogram berat badan per harinya, atau setara dengan tadi yang udah gue jelaskan sebelum-sebelumnya, yaitu 1 gram per 1 lbs berat badan per harinya. Yang dimana di sini dapat dikatakan bahwa 2,2 gram itu merupakan angka ideal atau maksimal dalam hal pertumbuhan massa otot untuk mendukung pertumbuhan massa otot jika kita memang benar-benar latihan dengan intensitas cukup tinggi. Sedangkan mereka juga meneliti bahwa mengonsumsi lebih dari 2,2 gram itu tidak memberikan benefit atau keuntungan lebih dibanding jika kita mengonsumsi setara 2,2 gram per kilogram berat badan per harinya. Jadi dapat disimpulkan pada penelitian Brad Schoenfeld ini bahwa estimasi atau titik range atau jarak kebutuhan protein per hari yang ideal untuk menumbuhkan massa otot secara optimal adalah dari 1,6 gram per kilogram berat badan sampai dengan 2,2 gram per kilogram berat badan. Lalu ada penelitian selanjutnya yang diliti oleh M. Phillips dan Van Loon. Mereka meneliti kira-kira takaran rekomendasi protein per harinya berapa sih untuk seorang atlet. Nah, mereka dalam penelitian ini, mereka membagi menjadi 3 grup atlet. Grup pertama, mengonsumsi protein rendah atau low atau kategori low. Kedua, kategori medium. Ketiga, kategori high protein. Yang kategori low pertama, mereka mengonsumsi setara RDA, yaitu yang gue jelaskan dari awal, yaitu 0,6 sampai 0,8. Nah, grup low ini mengonsumsi 0,8 gram per harinya. Oke, lalu yang grup kedua, mereka mengonsumsi 1,4 gram per kilogram per harinya. Lalu yang grup high protein, mereka mengonsumsi 2,4 gram per kilogram per harinya. Dari hasil penelitian yang dilakukan Phillips dan Van Loon tadi, yang grup yang mengonsumsi 0,8 gram per harinya, mereka mendapatkan bahwa ternyata terjadinya penurunan yang cukup signifikan dalam hal protein sintesis dalam tubuhnya. Sedangkan untuk yang grup kedua, yaitu 1,4, dan grup ketiga yaitu 2,4 gram per kilogram per harinya, mereka tidak terjadinya yang namanya penurunan protein sintesis pada tubuhnya. Sehingga dapat diasumsikan memang mendukung pembuktian bahwa memang
Kebutuhan protein 0,6 sampai 0,8 yang sesuai standar RDA ini tidak cukup untuk dalam hal pertumbuhan atau menjaga massa otot dalam tubuh agar tetap sama atau bahkan naik. Dan perbedaan pada grup kedua yang mengonsumsi 1,4 gram dan grup ketiga yang mengonsumsi 2,4 gram itu adalah perbedaannya itu hanya pada tingkat oksidasi asam amino pada tubuhnya aja, yang dimana orang yang mengonsumsi 2,4 gram per kilogram per harinya mendapatkan oksidasi asam amino yang cukup lebih tinggi ketimbang orang mengonsumsi 1,4 gram per kilogram berat badannya. Selebihnya dari pertumbuhan massa otot dikategorikan hampir 99,9% mirip. Oke, jadi kurang lebih tidak ada perbedaan dalam hal penambahan massa otot antara 1,4 gram dan 2,4 gram. Lalu ada penelitian selanjutnya lagi nih. Yang menelitinya adalah Samuel Mettler, Nigel Mitchell, dan Kevin D. Tipton. Mereka meneliti apakah benar bahwa jika kita meningkatkan konsumsi protein kita akan membantu mengurangi penyusutan massa otot selama kita cutting. Dan ini tentunya diteliti pada grup-grup atlet. Jadi bukan orang-orang biasa, melainkan udah atlet yang fokus untuk bangun massa otot. Jadi pada penelitian ini mereka meneliti dua grup atlet. Grup pertama mengonsumsi protein tinggi, yaitu setara dengan 2,3 gram per kilogram berat badan. Lalu grup 2 mengonsumsi protein yang hampir cukup setara dengan RDA, yaitu 1 gram per kilogram berat badan. Jadi kurang lebih hanya naik dari 0,2 gram dari standar RDA, yaitu kurang lebih 0,6 sampai 0,8 gram. Dan hasil penelitiannya adalah membuktikan bahwa orang yang mengonsumsi 1 gram per kilogram berat badannya atau grup yang mengonsumsi setara 1 gram tersebut mengalami penyusutan otot yang cukup signifikan dibandingkan jika orang dengan grup yang mengonsumsi 2,3 gram per kilogram berat badannya. Lalu, untuk sekalian menjawab pertanyaan kalian yang mungkin berapa banyak yang sempat berpikir, kalau gue konsumsi protein tinggi banget nih, misalnya 3 gram per kilogram berat badan, apakah bakal memberikan efek yang lebih kepada tubuh kita? Atau alhasil maksudnya adalah menambah massa otot lebih cepat pada tubuh kita. Nah, jadi ini ada satu penelitian. Sabar gue baca dulu. Ini penelitian itu dari oleh Josh Antonio, Anya Ellerbeck, dan et al. Atau lain-lainnya. Mereka meneliti, jadi apakah high dose of protein atau protein yang dengan takaran tinggi dapat memberikan efek lebih ketimbang takaran normalnya, yaitu yang dimana normalnya itu adalah setara dengan 2,6 gram per kilogram berat badan, dan takaran tingginya lebih dari 3 gram per kilogram berat badan. Mereka meneliti satu grup ini. Jadi fase pertama mereka mengonsumsi grup ini 2,6, lalu fase selanjutnya mereka mengonsumsi lebih dari 3 gram atau setara dengan 3 gram per kilogram berat badannya. Hasil daripada penelitian ini adalah mereka tidak menemukan perbedaan yang signifikan dalam hal pertumbuhan massa otot antara mengonsumsi 2,6 dan mengonsumsi lebih dari 3 gram per kilogram berat badannya. Jadi dapat diasumsikan bahwa semakin tinggi konsumsi protein per harinya atau melebihi dari 3 gram tidak memberikan hasil atau efek yang cukup signifikan dalam hal pertumbuhan massa otot. Alhasil dapat diasumsikan bahwa mengonsumsi protein setara dengan 2,6 gram aja sih itu sudah cukup untuk dalam hal pertumbuhan massa otot. Jadi nggak perlu sampai berlebihan 3 gram apalagi 4 gram per kilogram berat badan. Oke, jadi itu kurang lebih penelitian yang mewakilkan kurang lebih pertanyaan kita. Jadi kurang lebih berapa banyak sih protein yang dibutuhkan dalam sehari jika fokus kita itu benar-benar untuk menumbuhkan massa otot. Jadi sekali lagi, gak ada satupun penelitian yang cenderung paling benar. Gak ada. Tapi dari sekian banyak penelitian yang kita baca tadi, dapat diasumsikan memang range atau jarak protein optimal dalam hal pertumbuhan massa otot adalah kurang lebih dari 1,6 sampai dengan standar umum, yaitu 2,2 atau setara dengan 1 gram per 1 lbs berat badan. Itu standar range normal, yaitu 1,6 sampai 2,2. Oke. Tapi kalau kalian misalnya nggak ada fokus untuk bangun massa otot atau pingin fit-fit aja, maka itu kalian cukup mengonsumsi protein di atas standar umum atau standar RDA, yaitu 0,6 sampai 0,8. Silakan kalian konsumsi kurang lebih atau setara dengan atlet-atlet, misal pelari maraton lah, atau pingin main basket biasa-biasa sehat-sehat, kalian bisa konsumsi kurang lebih 1,2 sampai 1,4 gram per kilogram berat badan. Itu sudah cukup untuk membantu kalian bangun massa otot. Tapi kalau dalam hal membangun massa otot secara maksimal, kurang lebih kalian bisa konsumsi dari 1,6 sampai 2,2 gram per kilogram berat badan. Tapi masalahnya, bagaimana kalau kalian itu obesitas? Apakah iya orang dengan berat badan 80 kg dengan body fatnya rendah atau bisa dibilang body fat 10% akan mengonsumsi protein yang sama dengan orang beratnya 80 kg juga tapi obesitas? Alhasil
misal obesitas dalam arti body fatnya lebih dari 30% misalnya, apakah mereka berdua akan mengkonsumsi protein dengan jumlah yang sama? Jawabannya, kemungkinan besar enggak. Jadi ini sempat udah banyak banget dibahas baik itu Jeremy Ethier atau Jeff Nippard. Jadi umumnya, atau bagi dari penelitian lainnya juga ada. Jadi umumnya, jika kalian itu termasuk golongan obesitas atau dalam arti body fat kalian misal lebih dari 25 atau 30% ke atas misal body fatnya, kebutuhan protein kalian itu jangan mengikuti berat badan kalian di saat dengan kondisi body fat setinggi itu. Melainkan banyak banget yang menganjurkan bahwa kalian mengikuti standar lean body mass. Maksudnya apa? Kalian menggunakan berat dengan titik lean body mass kalian. Jadi kalian bisa cari Google lean body mass calculator atau apapun, kalian bisa hitung secara otomatis di sana untuk menentukan kira-kira berat badan kalian di mana sih titik lean body mass-nya. Atau misal kalian bisa hitung manual, misalnya kalian tahu nih body fat kalian, kalau udah hitung di Tanita atau apa, ternyata body fat kalian 30% dan berat kalian itu 80 kilo dan itu obesitas. Jadi caranya atau hitung kalkulatornya adalah 80 kilo dikalikan 30% body fat, hasilnya adalah 24 kan. Nah, maka dari itu 80 kg kurangin 24. Sabar gue hitung. 80 kurang 24 sama dengan 56. Jadi, standar protein kalian itu ikutilah hasil dari pengurangan tersebut, yaitu 56. Jangan mengikuti standar berat badan kalian di saat itu, yaitu 80 kilo. Karena itu cenderung masih lebih tinggi body fat kalian ketimbang lean body mass kalian. Oke? Jadi, misal kalian sehari pingin targetin 2,2 gram protein per harinya per kilogram berat badan, maka itu kalian kalikan 2,2 gram tersebut dengan 56, bukan 80. Oke, jadi sekian penjelasan. Bukan singkat sih, gue yakin ini penjelasan panjang sih. Sorry kalau sekali lagi video gue panjang ya, cuman memang ini gue emang lagi melampirkan berbagai penelitian aja. Dan sebenarnya penelitian masih banyak banget, cuman gue hanya masukin segini aja karena gue tahu bakal lama banget. Cuman memang dari video penelitian yang udah kita bahas tadi bareng-bareng, dapat diasumsikan bahwa memang range jarak protein yang optimal, tanda kutip optimal, dalam hal membantu atau mendukung pertumbuhan massa otot secara maksimal adalah kurang lebih dari 1,6 sampai 2,2 gram per kilogram berat badan, atau setara dengan 1 gram per 1 lbs berat badan. Dan dapat dipelajari juga bahwa memang terbukti bahwa jika kita mengonsumsi protein dengan standar RDA atau Recommended Dietary Allowance, yaitu 0,6 sampai 0,8 atau bahkan sampai 1 gram aja, memang tidak cukup untuk membantu atau mendukung pertumbuhan massa otot, melainkan malah menghalangi atau menghambat pertumbuhan massa otot kita jika memang fokus kita adalah untuk membangun massa otot secara optimal. Dan juga tadi berbagai penelitian mengindikasikan bahwa mengonsumsi protein lebih dari 2,2 atau dari penelitian tadi, yaitu lebih dari 2,6 gram, tidak memberikan efek atau hasil tambahan apapun dalam hal tanda kutip pertumbuhan atau pertumbuhan massa otot dalam tubuh kita. Oke, jadi kurang lebih mengonsumsi protein di atas 2,2 gram atau setara dengan 2,2 gram aja itu sudah cukup untuk mendukung pertumbuhan massa otot secara optimal. Oke, jadi kurang lebih begitu aja video gue, dan gue nggak bilang kalau video gue ini atau kesimpulan yang gue dapat ini adalah paling benar atau paling akurat. Enggak, karena nggak ada satupun penelitian yang dapat dikatakan paling akurat. Tapi semua penelitian itu bersifat mendekati dalam kehidupan nyatanya bahwa emang segini loh takaran memang yang mungkin memberikan hasil optimal, atau takaran segini memang nggak memberikan hasil optimal. Tapi mungkin aja ke depannya atau setahun, 5 tahun, atau 10 tahun lagi ada penelitian berbeda dan lain-lainnya. Jadi kurang lebih pada keadaan sekarang ini memang ini yang kurang lebih mendekati realita bahwa memang takaran dari 1,6 sampai 2,2 memang terbukti optimal dalam mendukung pertumbuhan massa otot. Dan selebih dari 2,2 itu memang terbukti bahwa kurang memberikan hasil tambahan atau nggak ada hasil lebih dalam hal mendukung pertumbuhan massa otot. Oke, jadi kurang lebih gue thank you banget udah nonton, atau mungkin kalau kalian bisa nonton sampai detik ini gue bersyukur banget. Dan gue yakin mayoritas dari kalian skip videonya, gue yakin banget. Cuman thank you banget udah nonton, semoga kira kalian terbantu dengan video kali ini. Atau mungkin kalau gue ada salah atau apa, kalian bisa koreksi nih. Kalian bisa komentar di YouTube atau komen di IGTV gue. Thank you banget udah nonton, dan kalau misalnya kalian punya temen nih membutuhkan informasi ini, kalian bisa share ke mereka. Dan jangan lupa untuk like dan subscribe di channel YouTube gue, atau like di Instagram gue, dan komen lah biar bikin konten gue ini makin rame. Oke, thank you banget udah nonton, dan seperti biasa, I'll see you soon guys sama next video. Goodbye.